Suasana di Lembur Pakuan terasa hening ketika seorang perempuan datang dengan wajah penuh kesedihan. Ia adalah istri dari pria yang menjadi tersangka dalam kasus pemukulan yang terjadi akibat tuduhan mencuri 2 buah labu siam. Dengan langkah pelan dan mata berkaca-kaca, ia datang untuk menyampaikan isi hatinya kepada Dedi Mulyadi. Terus kenapa? Nyarios, Ya ibu, apa keluhannya sehari ini apa? Nemuin saya, apa yang diharapkan? Pengennya minta keringanan gitu kan. Ya keringanan mintanya ke sana Bu, nanti ke hakim. Ya mintanya buat anak saya gitu. Ya nanti ke hakim. Ibu kalau ingin ada keringanan, nanti melalui pengacara disampaikan ke hakim ketika disidang di pengadilan. Kalau saya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gitu loh. Kunaon atuh tibang walu 2 sike digebugan. Abi kirang-terang Bapak soalnya Abi kan di enjing lebih ka duhur damel. Ibu kerja di mana? Kebun, Di kebun siapa? kebun tetangga. Kerja apa di kebun tetangga? Kemarin Ngoret. Iya. Berapa sehari? 30.000. 30.000. Ngoret 30.000 sehari. Iya. Murah sekali. Kan kalau di kampung emang segitu itu ya. Di hadapan Kang Dedi Mulyadi, perempuan itu menceritakan bagaimana kehidupannya berubah sejak peristiwa tragis tersebut terjadi. Ia mengaku tidak menyangka bahwa persoalan kecil yang berawal dari 2 buah labu siam bisa berujung pada konflik besar, hingga membuat suaminya harus berhadapan dengan hukum. Kerjanya semalam kerja, semalam enggak, cuma jagain Enggak, aja. saya nanya, waktu kejadian itu suami ibu kerja di siapa? Enggak kerja. Katanya jaga kebun. Iya, jaga kebun teh itu kan gini, Pak RW teh nyuruhnya daripada nggak ada kerjaan, kebunnya olah aja gitu. Enggak, artinya jaga kebun apa ngurus kebun? Ngurus kebun. Iya. Artinya macul, Iya, ngoret, iya. babad. Iya, Kebunnya kebun apa? kebun apa sayuran. Kebetulan Ya itu sayurannya apa? ada ada labu, Terus? ada kadang-kadang kalau itu ada sawi gitu. Kang Dedi mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali, ia mengangguk, mencoba memahami perasaan seorang istri yang kini harus menanggung beban berat atas kejadian yang menimpa keluarganya. Bagi Kang Dedi, peristiwa ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menjadi pelajaran tentang bagaimana kemarahan dan emosi sesaat dapat membawa dampak besar bagi banyak orang. Ibunya udah ditahan. Ibu sudah nengok. Udah. Terus pesannya apa sama ibu suaminya? Dia bilang kayak gini pas nengok, maafin bapak nggak berniat begini, katanya begitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa, namanya juga udah nasib, kata saya teh begitu. Ya bapak nitip anak-anak aja, kata begitu. Iya, nggak Maaf, berniat gara-gara karena Dalam perbincangan itu, sang istri berharap agar keadilan tetap ditegakkan. Namun juga ada ruang kemanusiaan untuk melihat peristiwa ini secara lebih bijak. Ia hanya ingin keluarganya kembali menjalani kehidupan dengan tenang tanpa beang-beang konflik yang menyakitkan. Cetek gitu, orang mah ngitung-ngitung ngiluan ngebon lah gitu, sarabi teh gitu. Sarabi janten ku abi teh maksudna anjeunna wawartos yang ayu waluh mah nyata kitu, bapak ku abi mah eta mah dipasikeun ka RW-nya. RW namina saha? Bapak Daman. Padaman. Jadi kalau waluh mah suka di-storein dulu. Iya, Kemudian kalau- dijual. iya. Tapi setelah dijual uangnya suka dikasihin lagi. Iya, kadang dikasih ini cenah buat jajan anaknya, buat jajan buat istrinya gitu kata Pak Daman. Satu, pulang sekolah kamu harus bantuin ibunya berkebun, ya kan? Terus kemudian ikut usaha lain. Kamu harus mandiri dan kamu harus tetap sekolah. Dan sekolahnya nggak bayar, tenang aja kan? Udah, sekolahnya udah nggak bayar, gitu. Dan jaga emosi. Kan buktinya emosi itu begini. Gara-gara waluh 2, susahna salilakna. Kang Dedi pun menegaskan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hati nurani. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak mudah terpancing emosi hanya karena masalah sepele. 2. Yang satu lagi tadi yang bayi. Ya udah, ini aja diikutin. Kamu harus sekolah ya. Udah berapa hari nggak sekolah?
Suatu minggu. Dari Sabtu kejadian. Sekolah, saya jamin. Ya. Nanti kalau ke gurunya, saya nanti akan minta kamu sekolah dan boleh teman-temannya bully. Ya. Saya jamin, kamu nggak akan ada yang bully. Semangat. Jadi laki-laki, kamu sekarang tulang punggung. Gitu, tulang punggung. Kan gitu. Inilah yaitu jadi lamun jelema ripuh, ribut jeung nu ripuh. Jadi kabeh ge ripuh. Gitu loh. Ya kan? Ya nu ripuh, ribut jeung nu ripuh. Kabeh ge ripuh. Gitu. Sekarang Ibu jalan usaha mah. Masih ke kebun ya. Ke kebun. Ya. Kebun. Sekarang mau panen apa? Baru pas mau kejadian tanam bayam. Bayam. Nggak tahu pas kejadian belum berani nengok ke sana. Ya lagi. udah panen lagi aja. Kan Kalau dari pagi- sisi hukumnya kan sudah dipertanggungjawabkan Bapak, ya kan Bapaknya sudah mempertanggungjawabkan dengan menjadi tersangka. Itu kan bentuk pertanggungjawaban, nanti dipertanggungjawabkan di pengadilan. Nah, saya sebagai gubernur itu satu hal aja. Ini sudah susah. Ini jangan ada kemiskinan baru lahir kejahatan. Kan gitu. Ya kan? Artinya bapaknya susah nih, udah ditahan karena kasus pembunuhan. Ninggalin ibu sama anak. Nanti kesusahan, jangan sampai nanti anaknya nyuri gara-gara gak ada uang untuk jajan sekolah. Karena tugas saya adalah menjaga agar tidak ada kemiskinan baru dan tidak ada kejahatan baru. Gitu. Ya ibu mah jalan aja. Kamu sekolah kan gak bayar, udah semangat aja. Ya. Udah semangat aja, nggak usah kecil hati, nggak usah takut dibully. Udah jalan aja, nggak akan dibully. Ya. Apalagi nanti kan sudah tayang nih. Saya kasih tahu ke teman-teman SMA mana? SMK N1 Cugenang. SMK N N1 Cugenang ya. Ini siapa namanya? Fadila. Ali Fadila. Tidak boleh di sekolahnya diledekin, digangguin. Dia menghadapi musibah menurut saya. Musibahnya ayahnya harus ditahan karena kasus penganiayaan yang berakibat kematian. Dan dia tidak bersalah. Ayahnya yang bersalah sudah mempertanggungjawabkan dengan ditahan. Ibu istrinya tidak bersalah. Anak yang satunya tidak bersalah. Nanti biarkan itu berproses secara hukum. Gitu. Gitu. Ya gimana kan? Karena orang harus mempertanggungjawabkan. Nanti biarkan itu berproses pada hukum. Tapi periuk nasi ibu harus terjaga. Bener nggak, Bu? Semangat sudah. Sekarang nggak boleh kecil hati lagi. Udah ketemu gubernur. Semangat nggak sekarang? Udah semangat. Gitu loh. Udah semangat, ya. Gitu, semangat. Gitu. Saya dengan Kang Deddy Mulyadi mendengarkan cerita tersebut dengan penuh perhatian. Ia mencoba menenangkan perempuan itu, seraya mengatakan bahwa setiap masalah harus dilihat dengan jernih dan diselesaikan secara adil. Baginya, peristiwa ini bukan hanya soal benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat belajar mengendalikan emosi dan menjaga kemanusiaan. untuk menyelamatkan keluarga. Ya kan, Bu? Iya, Sok. Ini adik-adik mau ngomong apa? Sok, silakan. Kan pas waktu pemukulan itu pasti tempat kan nggak langsung meninggal. Kata orang-orang kan pas pemukulan hari Sabtu, pas hari Minggu itu dia tuh berjualan. Jualan apa? Nggak tahu jualan apa. Kan penganiayaannya hari Sabtu, ya kan? Iya. Hari Minggunya dagang apa? Kata orang-orang situ mana dagang waluh, Pak. Hah? Dagang waluh. Hari Minggunya masih dagang waluh. Iya. Ada pedagang sayuran, Katanya, ada tapi belum telolet ditanya. Siapa saksinya? Masih silakan kalau mau pesan. Enggak, jangan katanya. Siapa yang melihat bahwa korban pada hari Minggu itu masih berjualan? Jualannya jualan waluh. Siapa? Tapi jualannya Pak nggak tahu apa kan. Tapi saya lihat dari CCTV tadi tuh ada yang CCTV di mana? Jamaras. Ada CCTV-nya di Jamaras. Iya. Kemudian di CCTV ada terlihat jualan. Iya. Jualannya dipikul, ditanggung, apa dipanggul? Di Ya, masih jualannya nggak tahu jualan apa, tapi kayak bikin itu Bawa karung dagang, gitu. bukan bawa Oh, di dagangan. karung. Bukan, Kang maksudnya Deddy kayak Mulyadi gorengan mendengarkan kayak cerita gitu. tersebut dengan Bukan jualan penuh sayuran. perhatian. Bukan, Ia nggak mencoba tahu, menenangkan bukan perempuan aja. itu, Hah? seraya mengatakan Oke. bahwa setiap masalah harus dilihat dengan jernih dan Ini diselesaikan hari secara Minggu. adil. Baginya,
peristiwa ini bukan hanya soal benar dan salah, Oh, tetapi ini juga ada. tentang bagaimana masyarakat belajar Ini korban. mengendalikan emosi dan menjaga kemanusiaan. Kan Ade juga boleh menjelaskan, kan bagaimanapun kan terdakwa dan keluarga terdakwa boleh melakukan pembelaan. Nanti pembelaannya di depan pengadilan. Oh ini Iya. dagang, ini kayaknya mah dagang makanan sayuran, Iya, ya yang pakai Tupperware. iya. Oh itu teh kok ini. Emang kalau korban ini normal atau agak biasa dilemurkan suka agak yang bahasa lembur namanya. Kang Dedi pun Ali itu menyampaikan siapanya pesan yang menyejukkan. tersangka. Ia mengingatkan bahwa kehidupan masyarakat harus dibangun dengan rasa saling menghargai. Masalah sekecil apapun seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan amarah. Uga menegaskan bahwa dirinya akan mencoba membantu mencari jalan keluar terbaik agar permasalahan ini tidak terus menimbulkan luka bagi kedua belah pihak. Di akhir pertemuan, suasana terasa sangat mengharukan. Sang istri pulang dengan sedikit rasa lega setelah menyampaikan semua keluh kesahnya. Sementara Kang Dedi kembali mengingatkan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran besar bagi semua orang. Terus Habis itu tuh saya melihat kejadian itu, yang melihat itu 2 orang, cuman saya sama adinya almarhum cucu almarhum. ya. Terus Saya lihat, nah kejadian tuh si adinya almarhum itu si korban. ya si Korban, almarhum itu kan korban. ya. Terus Nah yang cucu yang saksinya kan ada almarhum lagi digebukin Ya. sama Amang ya, Mang apa namanya Mang Ujang, Ujang. sama Mang Ujang, kemudian ada Cucum. Ya. Oke. Nah waktu almarhum lagi digebukin, teh digebukinnya di mana? di depan rumahnya Depan rumah almarhum, ya. ya kan? Ali lihat dengan mata kepala sendiri. Lihat Oke. Terus kemudian waktu digebukin itu posisi korban gimana posisinya? posisi korban itu lagi disenderin ke badannya ke Ah. tembok Ke tembok. ya. Terus dipukulin. Ya dipukulin. Nah yang jadi janggalnya tuh Heeh. yang saksi yang kemarin cucu Cucum. malah pegangin yang si korban gitu, bukan yang lagi marah gitu. Jadi gini, kan lamun ya gelut ya. Lamun Misalkan, misah kan. mah. Ini gelut sama ini, ya kan? Ini gelut sama ini. Harusnya kalau gelut sama ini, yang ditarik adalah yang ngegebukin. Iya harus Gitu loh. kan. Ari Cucum, Ya cucu malah pegang yang korban yang dipegang apanya? tangannya gitu. Dipegang dari belakang. Enggak, cuman segini doang nih. Hah? Di samping gini. Ya di samping. Begini. Ya gitu. Jadi waktu digebukin, korban tangannya dipegangin Iya. sama Cucum. Iya. sampai Bener sini. nih. Bener. Posisi tersangka, posisi Amang lah waktu itu di mana Mang Ujang? Mau jadi di depan Di di depan. sini Heeh, yang masih memukulin ngegebukin? kan. Iya. Jadi waktu digebukin itu korban tuh dicekel, dipegang tangannya, Iya. Mang Ujang mah gebukin, bukan misah. Bukan. Itu. Jadi itu. Nah, habis itu Mang Ali langsung melakukan apa? Nah, saya kan habis dari sana tuh posisinya kan udah gitu ya, udah dipukulinnya udah. Heeh. Nah, habis itu saya langsung ke bawah, tanyalah ke Mang Cucum, ini masalahnya kenapa kok bisa gini? Ku Amang disamperkeun teu keur gelut teh harita, keur gebugan. Pas dipisahkan. Ini Ku misah. Mang Ali Jadi- ditarik. Enggak misahin, cuma di atas lihat doang kan. Oh, lihat aja. Udah. Jadi Ali udah tidak langsung. sempat memisahkan. Iya, Tidak sempat. tidak sempat. Nah, kemudian berhentinya Mang Ujang ngegebukin karena apa? Ya, itunya si Kak Cucumnya udah udah sini udah jangan pukulin terus gitu. Oh, jadi yang ngomong nges-nges teh Mang Cucum. Cucum. Terkadang, Keramik. sebuah peristiwa besar berawal dari masalah yang sangat kecil. 2 buah labu siam Ya, yang memang seharusnya kan bisa suka ada diselesaikan orang dengan yang baik, punya kebiasaan. justru berujung pada konflik dan penderitaan kebiasaan, banyak sok orang. sulamitan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi Tapi kita walaupun semua bagaimanapun, untuk selalu walaupun ada menahan orang emosi, kebiasaan sulamitan, mengedepankan hati nurani, dan menyelesaikan itu setiap salah. masalah dengan Itu cara yang tetap lebih aja bijak. Gitu, ya? Ya. Ya udah.